Selamat pagi anak-anak senang. Hari ini kita belajar PPKN ya. Tema 5, subtematik 2. Nah, kita akan belajar tentang keragaman ekonomi atau usaha ya. Setiap usaha memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab setiap usaha berlaku terhadap beberapa pihak. Yang pertama, tanggung jawab terhadap konsumen. Kalau di sini yaitu transaksi antara penjual dan pembeli dan konsumen berhak memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, contohnya kamu menjual barang, ya kamu boleh ya memasarkan barang-barang orang. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Ini harus kalau pas gajian dikasih upah yang sesuai, kalau mau ada bonus dikasih bonusnya atau ada apa, pokoknya karyawannya nyaman. Ya, yang ketiga tanggung jawab terhadap lingkungan. Di sini contohnya ada sebuah pabrik, ya, contohnya pabrik apa pabrik kertas itu harus bisa mengolah limbahnya dengan benar, ya, menjaga bersih lingkungan dan juga mencegah adanya polusi dan tidak merugikan masyarakat di sekitar, ya. Contohnya juga usaha-usaha yang lain, pembuatan apa seperti usaha pembuatan gorengan juga itu termasuknya harus menjaga lingkungan, tidak boleh membuang tepung-tepungnya itu dengan sembarangan, mungkin udah ada sisa dibuang, nggak boleh ya, harus kita menjaga atau mengolah limbah yang benar. Oke, di sini adalah keragaman ekonomi usaha masyarakat. Yang pertama, jenis usaha di sekitar sekolah. Kalau jenis usaha di sekitar sekolah itu ada penyedia barang, penjual makan, penjual minum, baru pemilik toko, ya. Baru ada juga penyedia jasa. Itu ada tukang ojek, penjahit, dan juga tukang fotokopi. Ya, di sekitar sekolah kita ini semua ada kan, Nak? Oke. Lanjut lagi, cara menghargai keragaman usaha. Jadi sudah beragam usaha, gimana sih cara menghargainya? Yang pertama, memanfaatkan usaha yang ada, baik barang maupun jasa. Yang kedua, membayar barang atau jasa sesuai harganya, gitu. Ya tidak boleh sudah contohnya harga susu susu kotak harganya 3.000, kita nggak boleh gitu, kita nggak boleh harus tawar menawar langsung kita drop gitu, langsung kita tawar ke jauh, nggak boleh. Baru memuji hasil usaha orang lain, ya tidak boleh menginikan, harus memuji, gorengannya si ibu itu enak loh, agar buatannya si ibu ini enak loh gitu, contohnya ya emang enak walaupun kamu bilang aku nggak mau ini gitu, harus menghargai ya nak. Baru beragam jenis usaha pasti bisa kita temui di sekitar sekolah kita, ya. Ingat di sekolah kita ada beragam jenis usaha, ada yang jualan nasi uduk, jualan ketoprak, jualan gorengan dan lain-lain. Ada jenis usaha yang menyediakan jasa dan jenis usaha yang menyediakan barang, ya. Ingat tadi perbedaan penyedia barang dan juga penyedia jasa, ya nak. Oke. Yang selanjutnya tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pemilik usaha. Yang pertama menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Yang kedua memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga melakukan persaingan usaha secara jujur. Jadi ini ya harus menjaga, harus ada tanggung jawab kita. Dan kalau kita ini kan tanggung jawab kita harus ada ya dalam menjalankan usaha itu. Tidak boleh asal-asalan. Sekarang karena barangnya laku banyak sekarang, hari ini dia rajin, besok tidak laku, akhirnya dia malas-malasan, nggak boleh ya. Oke, baru manfaat usaha, yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Benar. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, mengurangi pengangguran, baru membantu pembangunan nasional. Nah, inilah contoh-contoh, inilah manfaat usaha yang ada di sekitar kita. Atau mungkin orang tuamu pengusaha, ada yang jualan baju, ada yang jualan teh poci, ada yang jualan es krim. Itu semuanya usaha-usaha ya. Jadi manfaatnya bisa kamu langsung tarik ke diri sendiri, dan juga bagaimana cara kamu menghargai usaha itu, ya. Oke, ini adalah pentingnya produk dalam suatu usaha. Kemasan ya. Kemasan itu adalah pembungkus atau pelindung dari produk itu ya. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Nah, yang pertama, kemasan melindungi produk dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, air, oksigen, dan benturan. Kemasan juga melindungi produk dari kontaminasi kotoran atau mikrob yang dapat menurunkan mutu produk. Nah, inilah yang melindungi produk. Contohnya kalau kita lihat, kalau kita beli sesuatu ya kayak tadi,
kita mau beli es krim. Nah, kalau dalam beli es krim kan itu harus benar-benar di iniin kan kemasannya, ada es krim entah apa gitu loh. Jadi ada pembungkusnya ada ini. Jadi itu untuk apa? Supaya tetap eh, melindungi es krim itu rasanya tetap gitu loh, rasanya tidak berubah. Baru eh, tidak kalau tidak terlalu kena benturan gitu. Baru contohnya susu kotak juga ya. Dua, sebagai identitas produk. Kalau identitas produk ini kemasan dapat digunakan sebagai pengirim informasi kepada konsumen melalui label pada bagian luar kemasan. Dengan label kemasan, calon pembeli dapat mengenal rasa, warna atau produk. Ya, contohnya di sini kamu mau membeli susu kotak itu seperti tadi ya. Nah, di sana itu kan ada label-labelnya. Ini terbuat dari ini Kak. Sehingga oh ya, berarti nggak ada alkoholnya, nggak ada baja kimianya, contohnya gitu. Akhirnya kamu ya membelinya. Contohnya dalam pembuatan es krim, ya. Oh iya, ada kan teman kita, iya siapa? Willy ya, yang bisa orang tuanya Willy kan pengusaha itu. Nanti bisa ditanya apa sih eh eh, ingredients-nya atau bahan-bahan yang dibuat untuk pembuatan es krim itu, contohnya ada susu, ada gula, ada tepung. Di sana kalau kita pas baca kemasannya, oh iya tidak ada ya bahan-bahan berbahaya di sini. Akhirnya kita beli. Contohnya gitu ya. Yang ketiga meningkatkan efisiensi atau ini ya mempermudah perhitungan, pengiriman dan penyimpanan barang. Pada kemasan produk sering tertulis volume ini produk ini. Misalnya dalam satu botol terdapat 600 ml air mineral atau dalam satu dus terdapat 12 botol. Jadi inilah efisiensi atau perhitungannya. Jadi mempercepat kita ya dalam mengirim atau menghitung atau menyimpan barang itu ya. Oke, sikap tanggung jawab dalam berwirausaha. Tanggung jawab kita tadi kan sudah ada tanggung jawab yang lain sudah Ibu jelaskan. Jadi ini masih ada lagi. Nah, ini berdasarkan ada sebuah teks yang sudah Ibu ambil ya. Oke, di sini tanggung jawab sebagai pemilik usaha ya. Mempekerjakan warga sekitar untuk memajukan perekonomian masyarakat. Iya benar. Mungkin orang tuamu tadi penjual atau pengusaha apapun itu, dia nanti bisa oh ya supaya usahanya ini cepat dikenal orang atau usahanya ini cepat nyampe ke daerah orang, pasti dia akan mempekerjakan seseorang atau mempekerjakan orang-orang di sekitar atau memberikan lowongan pekerjaan di orang sekitar untuk apa ya? Untuk mengantar barangnya ini atau memperkenalkan barangnya ini. Yang kedua, menciptakan kemasan yang menarik dan aman bagi konsumen maupun alam. Ya, contohnya di sini menggunakan ya harus menarik gitu loh. Tapi ingat, walaupun menarik dan aman tidak boleh merugikan alam. Ya, yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya alam, terutama bahan baku yang digunakan. Nah, contohnya di sini adalah pabrik kertas. Kalau pabrik kertas itu kan asalnya kan dari kayu. Nah, di sini juga harus menjaga kelestarian dari sumber daya alamnya, ya. Bahan bakunya dari kayu. Contohnya juga susu. Dalam susu kotak itu atau susu bubuk itu kan berasal dari sapi. Nah, itu juga harus melestarikan sapi. Tidak boleh lagi tidak boleh lagi supaya sapinya kita hanya mengambil keuntungan doang, nggak bisa ya, harus kita supaya hidup itu berkelanjutan atau rantai makanan itu tetap ada ya. Yang keempat, menghasilkan barang dengan kualitas baik sesuai persyaratan dagang. Ya, tidak boleh asal untung saja di si pemilik usaha, tapi di konsumennya atau di masyarakat dirugikan, tidak boleh. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan dan mengolah limbah produksi. Ya, ini harus menjaga kelestarian lingkungan. Ya, nak ya. Oke. Dan juga contohnya ada pengusaha goreng, dia mau tepungnya itu sudah tidak digunakan lagi, dibuang sembarangan, itu tidak boleh. Itu nanti akan mencegah, itu nanti akan membuat pencemaran lingkungan, ya. Jadi sekarang coba dulu, ada nggak di sekitar kamu pengusaha atau orang yang berusaha itu baik itu penjual makanan atau penjual minuman, entah apapun itu, ada nggak? Coba dulu, kalau ada, gimana sih cara kamu menghargai usaha mereka atau apa sih manfaatnya untuk kamu sendiri yang ada di lingkungannya? Ya, itu coba dulu nanti dijawab di bukunya sendiri ya. Itu untuk melatih kamu. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Nanti, ya nak, kita tanggal 20